Tak lama berjalan, lagi-lagi kami bertemu jurang. Kali ini Nopeng mencoba turun ke bawah untuk melihat kondisi jurang tersebut. Kemudian Nopeng kembali sambil mengucapkan ayat kursi. "Ada apa, Peng?" tanyaku. Nopeng mulutnya sambil berkomat-kamit menyebutkan bahwa dia barusan melihat ada sesosok tubuh perempuan rambutnya keriting. Dia pakai rok, tidak pakai baju, tidur terengkurap di dasar jurang. Aku pucat dan terpaku. Dalam hatiku, ya Tuhan, apalagi ini? Nopeng di tengah kepanikan berkata, "Dai, kita ke bawah yuk. Mana tahu itu mayat yang dibuang oleh orang. Kita selamatkan jasadnya," ajaknya. Lalu aku langsung menjawab, "Peng, tunggu dulu. Tadi kamu bilang dia pakai rok kan? Mana mungkin ada pendaki gunung pakai rok? Mana tahu itu jebakan makhluk halus di sini. Kita berdoa saja, Peng. Mudah-mudahan Tuhan memberi jalan keluar pada kita. Harapku." Lalu aku sambil terus memohon agar tidak dihantui makhluk gunung, Nopeng yang tetap mengambil posisi mencari jalan keluar dari gunung yang mulai menakutkan ini. Kami tak melewati jurang itu, tapi mengambil sisi kiri di bibir jurang, melewati rimba belantara tidak bertuan. Berjalan makin cepat, berkali-kali aku tertinggal di belakangnya dan terus menyorakinya agar berjalan pelan-pelan. Di tengah perjalanan aku pun mulai pasrah. Aku tanyakan ke si Nopeng, "Masih jauh, Peng?" Dan Nopeng pun menjawab, "Enggak, Dai, sebentar lagi kita sampai. Di bawah ini ada jalan raya. Kita sampai nanti. Bertahanlah. Kalau sudah sampai di bawah ada nasi goreng dan juga teh manis. Kita nanti pulang numpang saja sama truk. Aku pernah lewat sini, Dai. Percayalah," katanya meyakinkanku yang sudah putus asa. Awalnya aku percaya saja, tapi akhirnya aku tahu bahwa kawanku ini berbohong. Dia hanya tidak ingin melihat aku putus asa dan menyerah. Lalu langsung kulepaskan sandalku kedua-duanya. Kemudian kubuang. Ini kulakukan karena kulihat si Nopeng sudah tidak pakai sandal lagi, dan dia hanya pakai baju tanpa lengan dan celana lapangan yang pendek. Melihat tingkahku ini, Nopeng bertanya, "Kenapa kau buang sandalnya, Dai?" "Karena kita sudah dekat. Lanjut aja gak apa-apa. Lagian kau juga gak pakai sandal. Biar sama-sama kita," jawabku. Sendalnya putus waktu dia jalan di depan untuk membuka jalan. Tak lama kemudian, aku yang masih di belakang mendengar suara. Bruk. Ternyata Nopeng terjatuh ke jurang. Kami berjalan di punggungan bukit-bukit hingga tak nampak kalau ada jurang yang demikian dalam, dan Nopeng pun terjatuh ke bawah. "Peng!" teriakku, dan ku dengar jawaban dari bawah sana yang lumayan jauh. Suara tersebut ku dengar. "Jauh, Peng?" tanyaku. "Lumayan, Dai. Turunlah pelan-pelan," jawab si Nopeng. Akhirnya aku turun dengan bertahan pada satu batang kayu kecil yang menempel di tanah. Dan beberapa detik kemudian aku terjatuh. Masih sempat kurasakan ada benda yang menghantamku dari belakang. Lalu kemudian semua putih. Ini masih kuingat jelas. Aku seperti bermimpi ada di rumah tanteku, berbicara dengan salah satu penyanyi organ tunggal. Aku memanggilnya Uni. Dia seperti sosok kakak bagiku. Kemudian aku merasa seperti terguncang-guncang. Kurasakan mataku agak terbuka. Kulihat
ada seseorang di atas tubuhku yang mencoba membangunkan dan memanggilku. Dai, Dai, bangun, jangan mati, katanya. Dan aku menjawab, oh kak, ada apa? Bukan Dai, kau lupa sama aku, kata suara tersebut. Ah iya, Angah kan, ada apa Ngah? Jawabku lagi. Ya ampun Dai, sadarlah, aku Nopeng, kawanmu. Nopeng Dai, kata Nopeng sambil mengguncang-guncang kepalaku. Oh iya, ada apa Peng? Kenapa? Syukurlah Dai, kau gak mati. Coba kau tengok sekeliling. Aku pun melihat sekeliling. Kulihat semua hijau dan kudapati aku sedang berada di pinggir sungai dekat bebatuan yang airnya mengalir deras. Kita tersesat di gunung Dai. Ayolah, ingat semuanya, paparnya. Cepatlah, hari mau gelap. Kita cari tempat untuk istirahat, kata si Nopeng yang keningnya berdarah karena terjatuh ke jurang tadi. Dan karena kebesaran Tuhan, dia tidak pingsan sepertiku. Namun ketika aku hendak berdiri, tanganku sebelah kiri tak bisa digerakkan. Peng, tanganku tidak bisa bergerak. Tolong Peng, kataku. Nopeng langsung berbalik arah dan memegang tanganku serta menyentakkannya. Dan krak. Udah tuh, coba berdiri dan cepat jalan, hari udah gelap, kata Nopeng. Dan ajaibnya, tanganku langsung kembali normal. Aku menyusul Nopeng dari belakang, dan kami naik ke arah atas dan tidur di batang kayu yang udah tumbang. Di tengah istirahatku, aku kembali mengajak Nopeng berbicara. Peng, aku haus, gimana nih? Ya, selama kami tersesat, kami tidak membawa golok, senter, baju ganti, sepatu. Semuanya kami tinggalkan bersama ketiga rekan kami yang dibawa. Dan di dalam tas hanya ada tastel, garam, 3 siung bawang merah yang tidak sengaja terbawa, 2 batang rokok kretek, 2 saset extra jos yang habis kami makan. Tanpa air di tengah gelapnya rimba, aku merasa haus sekali. Udahlah Dai, istirahat aja dulu, besok aja minum. Atau kalau kau berani, turunlah ke bawah. Di bawah ada sungai, minumlah. Kalau aku tak berani Dai. Aku pun terdiam mendengar jawaban kawanku ini. Tiba-tiba aku langsung kebelet pipis. Dan timbullah ide untuk minum urinku sendiri. Tanpa menunggu lama-lama, tanganku sudah penuh dengan air kencing. Dan langsung ku minum semuanya. Ini nyata dan juga kuceritakan pada salah satu wartawan yang meliput ketika aku berhasil keluar dari cengkraman rimba Merapi. Akhirnya setelah kita membaca kisah menegakkan dalam 3 bagian artikel sebelumnya, inilah akhir dari kisah petualangan 2 anak SMA yang tersesat selama 7 hari di Gunung Merapi, yang ditulis oleh Muhammad Andre Raberta dari Padang, Sumatera Barat. Apa? Jawab Nopeng pelan. Oh, kupikir kau mati Peng. Itu di kenimu ada lalat besar-besar hinggap, kataku. Biar aja lah Dai, aku capek. Dan kami pun akhirnya terlelap. Singkat cerita, paginya ketika terbangun, di sekeliling mata memandang hanya hijau, air sungai yang mengalir. Di sini aku masih melewati jalan-jalan yang semakin terjal. Fisik sudah sangat melemah, tangan bengkak. Entah berapa puluh duri yang masuk ke tangan kami. Kaki pun juga bengkak karena menempuh medan berat tanpa alas kaki. Terutama kawanku Nopeng.
Celana yang dia kenakan pertama kali mulai mendaki gunung ini terlihat pas di pinggang. Namun saat itu sudah hampir turun setengahnya. Teriakan-teriakan minta tolong sudah jarang kami keluarkan. Berjalan terus menatap dan berharap ada setitik asa di hari keempat ini. Kami melewati jalan-jalan rimba. Nopeng paling depan dan selalu cepat jalannya. Aku terus tertinggal di belakang. Barangkali ini yang membuat kami rajin perang mulut. Hingga kami bertemu lagi dengan jurang yang tidak begitu tinggi. Air mengalir deras ke bawah. Disinilah aku dan Nopeng terpisah hampir 2 jam. Nopeng yang jalan pertama mencoba mendaki sisi jurang sebelah kiri. Karena kemampuan climbingnya baik, dia pun lolos ke atas sisi jurang tersebut. Dengan berpegangan pada rumput yang tumbuh di sisi jurang tersebut. Namun aku masih tetap di bawah. Dia sudah tak nampak dari pandanganku. "Peng, gimana aku mau lewat? Jalan ke atas rumputnya sudah tak kuat lagi," teriakku. "Lewat aja dari sungai itu, Dai. Lompat aja," jawab Nopeng dengan suara menggigil. "Gak mungkin, Peng. Aku takut. Air sungai ini dalam. Arusnya cukup besar," jawabku. Kami terdiam beberapa saat. "Dai, lewat aja lah. Nanti gak bisa kita cari tempat istirahat. Lompat aja lah. Kalau kau mati, aku juga mati." Aku tak punya pilihan lain. Kukumpulkan semua nyaliku. Ku tutup hidungku dan bismillah. Aku pun meloncat. Sepersekian menit aku di bawah arus. Kupaksakan untuk berdiri. Ternyata air itu dangkal. Mataku langsung menjelajah ke segala penjuru mencari Nopeng. Ternyata dia duduk di atas sisi jurang yang agak datar sambil menggigil dan tersenyum melihatku basah-basah. "Peng, aku selamat," kataku penuh semangat. "Alhamdulillah, tapi bajuku basah semua, Peng," sebutku. Kemudian kami mulai mencari jalan untuk mencari tempat istirahat. Kami menemukan batang pohon yang sangat besar, berdiri kokoh, dan di bawah batang itu ada lubang. Langsung saja kami memutuskan di tempat ini akan beristirahat. Dengan kondisi yang semakin melemah, namun anehnya, kalau dipaksakan, tubuh ini terasa kuat saja. Nopeng langsung tertidur. Maklum, dia pimpin jalan sambil sesekali mengigau. Bu," dia memanggil ibunya. Aku masih belum tertidur saat itu. Aku duduk menangis sejadi-jadinya. Ku keluarkan skraf sis palaku. Ku sapu semua air mataku hingga skraf itu basah. Aku lihat ke salah satu batang pohon yang ada di tempat kami akan tidur malam itu. Dalam hati, jika nanti aku harus mati di perjalanan ini, maka skraf ini adalah bukti bahwa aku pernah tersesat di gunung ini. Lalu aku tertidur. Malam itu lumayan tenang tidur kami. Hingga hari kelima, aku lagi-lagi patah semangat, pasrah, dan merasa tak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan. Tapi argumen Nopeng hari itu sangat membangkitkan semangatku. "Dai, kita sama-sama tidak tahu apa ujung perjalanan kita. Kita hanya berusaha. Dan nanti jika harus mati, kalau dapat kita mati di tepi jurang. Biar tim SAR kerja keras untuk mengangkat jasad kita. Kalau cuma kita ditemukan di sini, nampak kali kita tak berusaha. Ayolah kawan, perasaanku udah agak dekat ini." Aku langsung semangat lagi. Dengan susah payah ku paksakan berdiri. Di ujung mataku, tahi mata udah bercampur dengan tanah.
benar-benar kumal. Aku ikuti langkah sahabatku sambil terus mencoba berusaha memakan yang aku rasa bisa dimakan. Ternyata jalan belum juga kami temukan. Aku dan Nopeng mulai menikmati perjalanan ini, walau dengan terpaksa. Sepanjang perjalanan aku bernyanyi sekuat-kuatnya, mulai dari satu album lagu band Padi hingga lagu Rosa, Gapai Semua Jemariku, melankolis. Memang, tapi lagu itu merupakan lagu yang paling sering kunyanyikan karena betapa rindunya aku bertemu orang-orang, minum teh, dan berharap ada tangan atau jemari yang membantu kami berdua keluar dari rimba belantara Merapi yang mulai tak lagi nampak indah. Malam kelima, kami kembali tidur di tepi sungai. Untungnya tidak hujan malam itu. Dengan beralasan daun-daun dan beratapan langit, kami melepas penat setelah berjalan seharian. Malam itu aku tidur terakhir. Nopeng sudah terlelap lebih dulu. Aku mencoba rebahan untuk tidur. Tiba-tiba, entah halusinasi atau tidak, dari atas langit aku melihat ada 4 cahaya dengan bentuk yang berbeda-beda turun ke bawah. Cahaya itu tak menakutkanku. Malah begitu dia hilang dari pandangan, aku langsung tertidur dan bermimpi. Malam itu, papaku datang menyusulku, mengajakku pergi. Tapi dia tidak bicara, hanya diam saja. Aku kejar papaku itu. Namun, dari sebelah kiri dan kanan, banyak yang menawariku untuk singgah dan minum kopi bersama mereka. Ajakan itu kutolak dan aku terus mengejar papaku hingga aku tersandung dan terbangun. Hari sudah mulai agak terang, walau belum begitu terang karena sinar matahari tertutup tingginya hutan belantara. Hari ke-6, kondisi benar-benar lemah. Namun Nopeng seperti tiada lelahnya. Dia tetap semangat memotivasiku untuk terus bertahan hidup. Tiada pilihan. Perjalanan pun dilanjutkan dan kami tetap mengikuti arah sungai. Namun hari ke-6 itu sekitar 3 jam perjalanan, aku dan Nopeng dapat merasakan hangatnya sinar matahari penuh. Aku makin kuat bernyanyi, seolah-olah yakin akan adanya kehidupan dan aku masih diberi kesempatan untuk hidup. Begitu juga Nopeng. Bayolan-bayolannya membuat perjalanan yang sedih dan mengharukan jadi lebih indah. Namun karena banyak istirahat, malam itu pun kami belum menemui ujung aliran sungai tersebut. Kami menemukan banyak batang pisang di hari ke-6 itu. Ya, aku yang begitu semangat mengambil pisang tersebut. Namun di dalamnya banyak sekali benda-benda keras seperti batu kecil dan tidak bisa dimakan. Kami beristirahat beralasan pelepah daun pisang. Paginya ketika kami terjaga, di atas pohon sepertinya kami ditonton oleh beberapa binatang seperti monyet. Namun bulunya berwarna kuning. Dia meloncat ke sana kemari. Aku lalu bangunkan Nopeng. "Peng, banyak monyet di atas sana. Warnanya kuning," jelasku. Aku mencoba menjelaskan kepada Nopeng. Nopeng melihat ke atas dan melihat monyet-monyet itu begitu ribut. Dia pun melanjutkan tidurnya. "Telungkup saja, Peng, biar pas kalau monyet itu terjatuh dia tidak menerkam muka kita," ajakku. Namun Nopeng cuek aja. Aku langsung telungkup dan melanjutkan tidurku. Kemudian aku tersentak dan kulihat Nopeng menumbangkan sebatang pohon pisang yang aneh itu. Dia mencoba memakannya, namun tak jadi karena banyak batu-batu di dalamnya. "Pisang apa ini?" katanya. Kemudian kami melanjutkan perjalanan kami. "Sudah dekat kita, Dai," Nopeng berkata penuh semangat. Aku tidak membantah, memaksa bangun dan melanjutkan perjalanan kami. Baru sekitar 5 jam kami berjalan. Nopeng yang paling depan teriak di atas jurang, "Dai, ada perumahan penduduk. Di sini akhir jalan kita, Dai."
Tapi jalan turun sudah tidak ada lagi. Kayaknya kita mati, Dai, katanya. Kami mendapati jurang air terjun yang sangat tinggi. Tak mungkin untuk dituruni. Aku semakin melemah. Nopeng tetap berusaha mencari jalan keluar. Dan di sebelah kiri jurang tersebut ada pohon-pohon bambu. Nopeng naik ke atas hutan bambu itu. Namun memang jalan turun tidak nampak lagi. Akhirnya kami pasrah. Kita mati juga akhirnya, kataku. Tak lama berselang, kami mendengar dari arah bawah seperti ada suara orang lagi memotong batang bambu. Klutak, klutak. Nopeng menginstruksikan aku supaya berteriak karena dia sudah tidak sanggup lagi untuk berteriak. Dadanya sakit. Tolong, tolong, teriakku. Aku terdiam sambil menunggu jawaban. Terdengar suara dari bawah. Pak, tolong kami, Pak. Kami yang hilang di Gunung Merapi, Pak. Nopeng berteriak sambil memegang dadanya. Tolong, Pak, tolong. Sambungku lebih keras lagi. Siapa tuh? Suara di bawah itu menyahut lagi. Kami, Pak, yang hilang di Gunung Merapi, Pak. Tolonglah, Pak, teriakku lagi. Iya, bakar celana kalian biar kami susul ke sana, jawab suara itu. Tak ada, Pak, korek api tak ada. Ya udah, goyang-goyangkan saja tempat kalian sekarang. Nopeng langsung menggoyang-goyangkan batang bambu itu. Sudah nampak, Pak. Oi, naik kalian sedikit lagi ke atas. Di bawah itu jurang, jawab suara itu lagi. Kami saling pandang, lalu naik pelan-pelan ke atas. Kami berdoa dalam hati sambil terus berkomunikasi dengan si suara di bawah itu. Sekitar 2 jam kami menunggu. Dari sebelah kiri kami, akhirnya kami melihat satu orang bapak dengan keponakannya, 4 orang yang badannya tinggi dan tegap. Mereka terkejut melihat kami. Pak, kami manusia, Pak. Kami yang hilang di gunung selama beberapa hari ini. Iya, kami tahu. Syukurlah kalian masih hidup. Dia mendekati kami, lalu mengeluarkan bungkusan nasi. Nopeng memakannya dan kemudian dadanya sakit. Pas aku mencoba makan, ternyata aku tidak apa-apa. Namun air minum tidak ada. Sekarang kita turun ke bawah. Bagaimana? Kalian masih kuat jalan? Tanya si bapak. Kami mencoba berdiri dan ternyata tak mampu. Akhirnya kami digendong di punggung si bapak dan keempat keponakannya. Secara bergantian, kami pasrah dan senyum-senyum sendiri. Terima kasih Tuhan, Kau beri kesempatan sekali lagi. Kemudian kami diantar ke rumah sakit dan kembali ke kerasnya kehidupan. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, itu adalah cerita dari Ndai Khalifah, pengalamannya yang tersesat di Gunung Merapi. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara ngomongnya juga kurang pas. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.